Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan working paper kami, yaitu analisis kinerja keuangan pada PT Andaru Gigi Persada. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Anam atas waktunya memberikan kepada kami kesempatan untuk mempresentasikan working paper kami pada siang hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Agustiani dan ada teman-teman saya yaitu Hovifa Octavia Nurafifa, Sinta Nuria Putri, dan Putus Hera Fatmawati. Berikut adalah logo dari PT Andaru Gigi Persada. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama ialah profil perusahaan, yang kedua kinerja keuangan perusahaan, yang ketiga ialah struktur pemodalan perusahaan, keempat strategi pemasaran perusahaan, dan yang terakhir ialah mekanisme penjualan dan pembelian perusahaan. Next. Yang pertama ialah profil perusahaan. PT Andaru Gigi Persada ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan kimia, yaitu chemical dan media filter water treatment untuk kebutuhan produksi pabrik maupun home industry. PT Andaru Gigi Persada ini adalah perusahaan generasi baru dengan ide-ide modern serta filosofi untuk menjadi yang terbaik dan terbesar dalam menciptakan solusi berdasarkan ide inovatif serta kualitas terbaik agar tetap menjadi perusahaan yang mampu bersaing di era industri 4.0. Dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan solusi dalam pengelolaan air yang efektif dan efisien di berbagai industri. Sejarah singkat perusahaan. Jadi PT Andaru Gigi Persada ini didirikan pada tanggal 26 November 2021 dan dimiliki sepenuhnya oleh pengusaha muda dengan semangat kerja dan dedikasi kerja tinggi untuk sukses ke depannya. Perusahaan ini dibangun atas kesadaran untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kegiatan ekonomi, bersungguh-sungguh dan profesional dalam usaha-usaha kerja di bidangnya, serta bentuk kesadaran dan tanggung jawab sosial, memberikan nilai lebih bagi mitra dan stakeholder perusahaan. Next. Berikut adalah visi dan misi dari PT Andaru Gigi Persada. Visi perusahaan yaitu menjadikan perusahaan yang mampu melayani kebutuhan pelanggan. Sedangkan misi dari PT Andaru Gigi Persada yaitu memberikan produk dan layanan sesuai dengan komitmen perusahaan. Berikut yaitu produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu water treatment service. Nah, water treatment service ini atau jasa pengelolaan air merupakan proses yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas air agar dapat digunakan pada kondisi tertentu. Water treatment service ini bertujuan untuk menggunakan air minum, industri, irigasi, limbah, tempat rekreasi, pemilihan air, sungai, atau penggunaan lainnya, termasuk juga sebagai limbah yang aman agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua ialah chemical water treatment product. Nah, chemical water treatment product ini adalah serangkaian produk atau zat-zat yang ditambahkan ke dalam air untuk memodifikasi sifat fisik, kimia, dan biologi air. Tujuannya adalah untuk mencapai kualitas air yang diinginkan, baik untuk keperluan minum, industri, maupun keperluan lainnya. PT Andaru Gigi Persada ini menjual chemical water treatment produk sebagai berikut, yaitu satu soda caustic, yang kedua ialah kaplorit, powder 90% dan granular. Selanjutnya yaitu polyaluminium klorin atau PAC, powder, aluminium sulfat atau biasa disebut dengan tawas. Ada juga kalsium oksida, dan ada juga kertas pH dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kinerja keuangan perusahaan. Pengertian kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2007 adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Nah, tujuan dari kinerja keuangan ini ialah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin.
Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan adanya tujuan dan sasaran yang digunakan serta standar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan keuangan. Next. Berikutnya yaitu kinerja keuangan perusahaan. Mengenai analisis kinerja keuangan. Bentar guys, ini dikat aja. Berikutnya yaitu analisis kinerja keuangan. Rasio likuiditas, rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Di sini ada ratio, ialah perbandingan antara aset lancar, current aset dengan kewajiban lancar, yaitu current liabilities. Berikutnya yaitu ada quick ratio. Perbandingan antara aktivitas lancar persediaan dengan utang lancar. Berikutnya yaitu rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk menganalisis posisi keuangan jangka panjang dan hasil dari operasional. Yang terdiri dari B to total aset ratio, yaitu perbandingan antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan. Yang kedua ialah debt to equity ratio, yang menunjukkan seberapa besar tingkat penggunaan modal sendiri terhadap aktiva. Berikutnya yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio ini yang digunakan untuk mengukur tingkat profit atau keuntungan perusahaan, yang terdiri dari gross profit margin, yaitu keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual. Kemudian ada next profit margin, yaitu keuntungan bersih perusahaan dari setiap penjualannya. Nah, yang selanjutnya yaitu return on asset, ialah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. Dan yang terakhir yaitu return on equity, yaitu kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan laba. Berikut ini merupakan gambar rasio likuiditas PT Andaru Digi Persada. Mereka mengalami penurunan current ratio dan quick ratio dari tahun 2022 ke tahun 2023 yang sangat drastis dan signifikan disebabkan karena pada tahun 2022 PT Andaru Digi Persada tidak memiliki kewajiban lancar sehingga analisis tersebut tidak merepresentasikan bahwa PT Andaru Digi Persada tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek, melainkan tidak adanya kewajiban jangka pendek yang harus dibayarkan pada tahun 2022. Berikut ini adalah gambaran untuk rasio likuiditas PT Andaru Digi Persada. Berikut ada current rasionya dan ada quick rasionya pada tahun 2022 dan tahun 2023. Di tahun 2023 ini, PT Andaru Digi Persada telah mencatat semua kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang terdapat pada perusahaan. Next. Gambar rasio yang berikutnya ada solvabilitas PT Andaru Digi Persada. Yang berikut adalah gambar rasionya pada tahun 2022 dan tahun 2023. Yang pada tahun 2023 debt to total asset rasionya ada 0%. Nolnya ini didapat dari kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang tadi sudah saya bilang kalau belum adanya kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya. 2023 sebesar 38%. Debt to equity ratio pada tahun 2022 sebanyak 0%. Dan yang tahun 2023 meningkat secara drastis sebesar 106%.
PT Andaro Digi Persada mengalami peningkatan rasio solvabilitas dari tahun 2022 ke tahun 2023, di mana debt to total aset rasio terlihat bahwa penggunaan hutang mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0% menjadi 38% pada tahun 2023. Peningkatan rasio pada tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 38%. Hal ini dapat diketahui bahwa dari tahun 2022 ke tahun 2023, debt to total asset rasio mengalami penurunan yang disebabkan meningkatnya total aktiva perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya berupa hutang dagang yang dimiliki perusahaan. Untuk debt to equity ratio ini memperbandingkan antara total utang dengan jumlah modal sendiri dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 106%. Next. Yang selanjutnya ada rasio profitabilitas dari PT Andaro Digi Persada. Ada gross profit margin, net profit margin, return on investment, return on total asset, dan rasio on net worth. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atas pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Hasil pengukuran profitabilitas didasarkan pada gross profit margin, net profit margin, return on investment atau ROI, dan return of equity atau ROE. Menunjukkan kondisi profitabilitas perusahaan selama tahun 2022 dan tahun 2023 ada mengalami penurunan dan peningkatan didasarkan atas besaran persentase dari keempat rasio yang digunakan. Next. Yang pertama ada gross profit margin, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. Hasil dari dari gross profit margin tahun 2022 sebesar 36%, dan pada tahun 2023 menjadi 91%, meningkat 55%. Sedangkan net profit margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Net profit margin pada tahun 2022 sebesar 10%, dan pada tahun 2023 menjadi 7%, mengalami penurunan sebesar 3%. Next. Berikutnya ada rate of return investment atau ROI. Digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. ROI pada tahun 2022 sebesar 27%, dan pada tahun 2023 menjadi 11%, yang berarti mengalami penurunan sebesar 16%. Hasil perhitungan ini membuktikan adanya penurunan atas kinerja perusahaan. Dalam hal ini, penggunaan atas aktiva baik merupakan berupa aktiva tetap maupun aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Yang terakhir ada return of equity atau ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur equity untuk menghasilkan pendapatan bersih. ROE pada tahun 2022 sebesar 21%, dan pada 2023 menjadi 33%. Meningkat sebanyak 12%, hasil perhitungan ROE membuktikan adanya peningkatan atas pendapatan bersih pada PT Andaro Digi Persada dari tahun 2022 ke tahun 2023. Yang selanjutnya ada kebijakan aset lancar. Aset ini disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya. PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas. PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikutnya ada KAS. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 2 tahun 2012, KAS adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. KAS ini terdiri dari saldo KAS dan rekening giro. KAS adalah aktiva lancar yang digunakan sebagai media pembayaran, sebagai dasar pengukuran akuntansi, dan sebagai laporan bagi seluruh pos lainnya. PT Andaro Digi Persada menyimpan minimal 10% dari total kas di rekening bank yang memiliki bunga harian. PT Andaro Digi Persada memastikan saldo kas minimal 20 juta rupiah
setiap saat untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak dan keperluan yang tidak terduga. PT Andaru Digi Persada menggunakan sistem kas kecil atau petty cash dengan maksimal nominal 2 juta rupiah yang diisi ulang saat habis atau tersisa dari 10%. Yang selanjutnya ada piutang. Menurut PSAK 55 tahun 2015, pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Berikut merupakan jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang dagang, tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat tagihan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang kedua ada piutang non-dagang, tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang timbul atau terjadi bukan karena adanya transaksi penjualan barang dagang atau jasa secara kredit, seperti biaya dibayar di muka. Yang ketiga ada piutang wesel. PT Andaro Digi Persada menetapkan batas kredit untuk setiap pelanggan berdasarkan analisis kredit yang ketat. Piutang usaha yang melewati batas waktu kredit akan ditagih secara aktif oleh bagian penagihan. PT Andaro Digi Persada juga menyediakan cadangan kerugian piutang sebesar 7% dari total piutang usaha untuk mengantisipasi piutang yang tak tertagih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Selanjutnya yaitu mekanisme pengakuan atau pencatatan beban atau biasa disebut dengan biaya. Beban dalam konteks keuangan dan akuntansi adalah pengeluaran atau biaya yang harus ditanggung oleh suatu entitas, seperti perusahaan atau individu untuk menjalankan operasional atau aktivitas bisnisnya. Nah, pengakuan beban. Menurut PSAK, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasil tertentu yang diperoleh. Beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan Anda. Berikut yaitu kelompok dari beban itu sendiri. Yang pertama yaitu ada beban operasional, yang kedua ada beban penjualan, yang ketiga ada beban umum, yang keempat ada beban keuangan, yang kelima adalah beban riset dan pengakuan, serta karena ada beban penyesuaian dan kerugian. Selanjutnya yaitu mekanisme pengakuan atau pencatatan beban pada PT Andaru Digi Persada. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pencatatan beban pada PT Andaru Digi Persada ini hanya mengelompokkan keseluruhan beban pada satu klarifikasi akun beban, yaitu beban administrasi dan umum. Karena PT Andaru Digi Persada ini merupakan tergolong perusahaan kecil, sehingga langkah tersebut diterapkan guna mempermudah dalam proses pencatatan dan perhitungan beban, baik pada saat pencatatan masing-masing transaksi atas beban tersebut atau pada saat penyusunan laporan laba rugi pada akhir periode. Berikut merupakan pengakuan beban pada laporan laba rugi periode 31 Desember 2023 di perusahaan PT Andaru Digi Persada. Nah, di sini terlihat ada biaya umum dan administrasi yang terdiri dari gaji, lembur, dan upah karyawan. Selanjutnya itu biaya listrik, biaya asuransi BPJS, biaya admin, bank, biaya iklan, biaya internet, biaya BBM, biaya perlengkapan dan materai, biaya matera, biaya materai, biaya ongkir ekspedisi, biaya penyusutan, biaya sewa, biaya server, biaya operasional, biaya kebutuhan dapur. Nah, di sini jadi PT Andaru Digi Persada itu seperti yang saya jelaskan tadi hanya menempatkan beban pada satu akun saja, yaitu biaya umum dan administrasi. Selanjutnya yaitu perbandingan pencatatan beban pada laporan laba rugi PT Andaru Digi Persada pada periode 2021 dan periode 2023. Pada gambar di atas ini dapat dilihat bahwa perbandingan total beban pada laporan laba rugi PT Andaru Digi Persada ini dalam periode 2022 dan periode 2023 meningkat secara signifikan sebesar 83% dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu beban periode 2021 dikurang dengan beban periode 2002, kemudian dibagi dengan beban periode 2023, kemudian dikali dengan 100%. Nah, di sini beban periode 2023 yaitu 100 juta 91.152
293. Sebentar, jika di sini beban periode 2023 yaitu 191.152.932 rupiah dikurang dengan 32 juta, dikurang dengan beban periode 2022 yaitu 32.749.247 rupiah. Kemudian beban periode dibagi dengan beban periode 2023 yaitu 191.152.932 rupiah, kemudian dikalikan dengan 100%, yaitu menjadi 83%. Next. Pada periode 2023, PT Andaru Digi Persada mempunyai jumlah akun beban dan nominal dari akun beban tersebut yang sangat jauh lebih banyak dan besar dibandingkan dengan periode 2023. Sebagai contoh, beban gaji atau upah, lembur, dan THR, karyawan pada 2023 mengalami kenaikan sebesar 63% dibandingkan dengan periode 2022. Peningkatan beban yang sangat signifikan tersebut disebabkan oleh faktor berikut. PT Andaru Digi Persada baru mulai menjalankan kegiatan operasional secara efektif pada bulan April 2022, sehingga beban yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu tidak begitu besar dibandingkan dengan periode 2023, di mana pada tahun tersebut PT Andaru Digi Persada ini sudah melakukan kegiatan operasional secara penuh dalam kurun waktu 12 bulan, sehingga diperlukan beban yang sangat besar guna menunjang kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT Andaru Digi Persada. Selanjutnya, bab 3 adalah struktur modal perusahaan. Yang pertama ada pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan atau perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri atau disebut long-term debt to equity ratio atau leverage keuangan yang digunakan perusahaan dalam mencapai stabilitas finansial dan terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua ada tujuan struktur modal. Tujuan dari struktur modal ini adalah untuk mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal serta untuk menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Next. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain ada struktur aktiva, yaitu ketika suatu perusahaan menanam modal dalam bentuk aktiva tetap, maka pemenuhan modal berasal dari kepemilikan sendiri sehingga utang hanyalah pelengkap. Sedangkan perusahaan yang aktiva lancarnya lebih besar akan cenderung memilih utang sebagai pemenuhan dana. Yang kedua ada growth opportunity, yaitu sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. 3. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat keberhasilan perusahaan serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi krisis agar tidak terjadi kebangkrutan. Kemudian ada profitabilitas, di mana perusahaan dengan profit tinggi biasanya memiliki dana internal dan alokasi dana cadangan yang tinggi dan jauh dari kata utang kepada pihak luar. Kemudian yang terakhir ada risiko bisnis, di mana risiko bisnis ini akan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan modal dikarenakan risiko yang timbul dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Kemudian ada fungsi dari struktur modal. Fungsi struktur modal itu antara lain, pertama memaksimalisasi pengembalian, menjaga fleksibilitas dan solvabilitas, meningkatkan nilai perusahaan, mengurangi resiko keuangan, meminimalkan biaya modal, dan alat untuk perencanaan pajak. Next. Kemudian ada jenis-jenis permodalan. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu modal sendiri atau modal pemilik, di mana equity merupakan suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajiban.
Modal saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu PT bagi suatu perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan sahamnya dan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Kemudian cadangan adalah cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau yang berjalan. Kemudian laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan yang sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada modal asing. Modal asing ini adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja dalam suatu perusahaan dan bagi yang bersangkutan modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus kembali dibayar. Contohnya adalah pinjaman bank. Kemudian ada kebijakan struktur modal. Pertama ada simple capital struktur, yaitu jika perusahaan hanya menggunakan modal sendiri saja dalam struktur modalnya. Yang kedua ada kompleks capital struktur, yaitu jika perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri, tapi juga menggunakan struktur modal pinjaman dalam struktur modalnya. Dalam hal ini, PT Andaru Digi Persada menggunakan kebijakan struktur modal simple capital struktur karena PT Andaru Digi Persada tidak menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan, melainkan saham dari masing-masing stakeholder. Next. Berikut adalah struktur permodalan PT Andaru Digi Persada. Berdasarkan lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 00765570 AH0101 tahun 2021 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Andaru Digi Persada memiliki modal dasar sebesar 300 juta dengan modal ditempatkan sebesar 300 juta. PT Andaru Digi Persada menerbitkan common stock atau saham biasa dengan jumlah 300 lembar saham dengan harga 1 juta per lembar saham. Saham PT Andaru Digi Persada ini dimiliki oleh 3 orang dengan jabatan sebagai komisaris, direktur, dan direktur utama. Ketiga pemegang saham dari PT Andaru Digi Persada tersebut memiliki jumlah lembar saham masing-masing 100 lembar dengan masing-masing nominal 100 juta. Melihat dari nominal saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham, kepemilikan saham antara komisaris, direktur, dan direktur utama setara dan tidak ada pemegang saham yang memiliki kontrol mayoritas atas perusahaan. Penting untuk dicatat bahwa dalam praktik sebenarnya struktur permodalan dan pembagian saham bisa jauh lebih kompleks, tergantung pada jenis perusahaan, jumlah total saham yang diterbitkan, nilai nominal per saham, dan kesepakatan antar pemegang saham. Selain itu, pembagian saham bisa juga dipengaruhi oleh perjanjian pemegang saham, aturan perusahaan, dan regulasi yang berlaku. Next. Kemudian ada modal kerja atau working capital dari PT Andaru Digi Persada. Modal kerja merupakan keseluruhan aset lancar suatu perusahaan. Maka di bawah ini adalah gambaran dari jumlah aset lancar yang dimiliki oleh PT Andaru Digi Persada. Maka rumus modal kerjanya yaitu modal kerja sama dengan total aset lancar. Modal kerja sama dengan kas ditambah kas bank, ditambah piutang, ditambah uang muka, ditambah aset lancar lain-lain, maka jumlahnya dari seluruh aset lancar tersebut adalah 1.117.141.105 rupiah. Next. Kemudian ada modal kerja bersih PT Andaru Digi Persada. Modal kerja bersih adalah seluruh aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Maka modal kerja bersih sama dengan total aset lancar dikurang total kewajiban lancar sama dengan 1.117.105
Rp141.105 dikurang Rp847.702.501 sama dengan Rp269.438.604. Berdasarkan analisis yang dilakukan, PT Andaru Digi Persada memiliki net working capital positif, di mana total aset lancar dari PT Andaru Digi Persada yaitu sebesar 1.117.141.105, cukup untuk menutupi kewajiban lancar perusahaan sebesar Rp847.702.501. Di samping hal tersebut, PT Andaru Digi Persada masih memiliki aset lancar sebesar Rp269.438.604 yang disebut sebagai modal kerja bersih. Modal kerja bersih tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan atau hal lain yang berhubungan dengan investasi. Next. Selanjutnya, bab 4 akan dijelaskan oleh Tutus. Di sini bab 4 ada strategi pemasaran perusahaan. A. Pengertian pemasaran. Pemasaran itu adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan produk, menentukan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli. Kemudian B ada strategi pemasaran, yaitu serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan, dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Strategi menempatkan parameter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bersaing. Next. Selanjutnya yang C adalah elemen dalam strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu proses pemecahan pasar menjadi kelompok yang lebih kecil. Yang kedua, penargetan pasar, yaitu memfokuskan upaya pada target pasar yang sesuai dengan proporsi nilai produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, proporsi nilai, menggambarkan keunggulan, keunikan, serta manfaat produk dan layanan jasa yang ditawarkan. Yang keempat, bauran pemasaran, mengembangkan taktik pemasaran yang melibatkan elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang kelima adalah penetapan harga, dan yang keenam adalah promosi. Media pemasaran. Umumnya ada dua, yaitu media offline dan media online. Media offline terdiri dari media cetak konvensional yang berupa brosur, kartu nama. Selanjutnya adalah iklan media cetak seperti koran, dan media luar ruang seperti baliho atau billboard. Yang kedua adalah media online, itu berupa media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya, dan marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Facebook, Marketplace, dan lain-lain. Next. Selanjutnya merupakan media online yang digunakan oleh PT Andaru Digi Persada dalam memasarkan produk dan layanan jasa yang ditawarkan. Yang pertama adalah Instagram. Gambar di samping merupakan tampilan dari akun Instagram PT Andaru Digi Persada dengan username PT Andaru Digi Persada. Keterangan atau bio pada akun Instagram PT Andaru Digi Persada sangat lengkap karena menampilkan informasi mengenai jenis perusahaan, alamat, nomor telepon, email, jam operasional, serta link yang akan langsung menghubungkan pelanggan kepada customer service PT Andaru Digi Persada. Next. Yang kedua ada Tokopedia. Dalam melakukan pemasaran produknya, PT Andaru Digi Persada juga menggunakan platform marketplace yaitu Tokopedia. Dalam akun Tokopedia Andaru Digi Persada tersedia informasi lengkap mengenai lokasi, jam operasional, jasa pengiriman yang digunakan, dan rincian produk yang dijual beserta dengan harga dan spesifikasinya. Next. Berikut adalah hubungan antara pemasaran melalui media sosial dengan peningkatan penjualan dan kinerja keuangan PT Andaru Digi Persada. PT Andaru Digi Persada resmi didirikan pada tanggal 26 November 2021 dan mulai melakukan kegiatan operasionalnya pada bulan Januari 2022. Berdasarkan perbandingan antara laporan laba rugi periode 2022 dengan laporan laba rugi periode 2023, PT Andaru Digi Persada mengalami kenaikan pada laba usaha yang sangat signifikan, yaitu sebesar 1.096%.
Berikut merupakan perbandingan antara laporan laba rugi PT Andaru Digi Persada periode 2022 dengan periode 2023. Next. Bisa dilihat pada laporan laba rugi tersebut, kenaikan laba usaha itu terjadi sangat signifikan antar kedua periode tersebut. Next. Pada periode 2022, PT Andaru Digi Persada hanya mempunyai peredaran usaha sebesar 126.280.000 dengan laba usaha sebesar 13.120.753. Sedangkan pada periode 2023, PT Andaru Digi Persada mempunyai peredaran usaha sebesar 2.056.459.392 dengan laba usaha sebesar 156.882.481. PT Andaru Digi Persada mengalami kenaikan laba usaha yang sangat signifikan disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Berdasarkan laporan laba rugi periode 2022, PT Andaru Digi Persada tidak memiliki biaya iklan yang utamanya digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan pemasaran produk dan jasa perusahaan. Sedangkan pada laporan laba rugi periode 2023, PT Andaru Digi Persada memiliki biaya iklan sebesar 2.030.000. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Andaru Digi Persada melalui media sosial dan marketplace dapat dikatakan sangat sukses karena mengakibatkan kenaikan laba yang tajam dan sangat signifikan, yaitu sebesar 1.096%. Dan faktor yang kedua adalah faktor dari awal pendirian perusahaan. PT Andaru Digi Persada tergolong perusahaan baru yang berdiri pada tanggal 26 November 2021 dan baru memulai melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif pada bulan April 2022. Oleh karena itu, laba usaha PT Andaru Digi Persada pada tahun 2022 relatif lebih kecil dibandingkan dengan periode 2023. Next. Yang selanjutnya adalah bab 5 mengenai mekanisme penjualan dan pembelian perusahaan. Yang pertama adalah pembelian. Pembelian merupakan serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang atau jasa melalui pertukaran dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Sedangkan permintaan pembelian adalah suatu dokumen yang digunakan untuk memberitahu departemen bahwa barang-barang tertentu diperlukan oleh perusahaan. Jadi tingkat pembelian adalah proses penemuan barang, bahan jasa, atau perlengkapan dalam jumlah yang tertentu dan berlapis. Kegiatan pembelian dalam sebuah perusahaan dagang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membeli barang dagang secara tunai atau kredit. Yang kedua, membeli aktiva produktif seperti pembelian kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain. Dan yang ketiga, membeli barang dan jasa-jasa lain sehubungan dengan kegiatan perusahaan seperti biaya pengiriman, biaya listrik, air, dan telepon. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembelian itu merupakan tindakan untuk memperoleh barang atau jasa secara tunai atau kredit yang digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Next. Berikutnya adalah transaksi pembelian, yaitu sebuah rangkaian kegiatan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa melalui balas jasa, berupa sejumlah uang yang bernilai sama dengan barang atau jasa yang diperoleh. Kemudian jenis-jenis pembelian ada dua, yaitu transaksi pembelian tunai, di mana pembayaran dilakukan secara langsung pada saat barang diterima. Dan yang kedua, transaksi pembelian kredit, di mana pembayaran tidak dilakukan secara langsung pada saat barang diterima, tetapi dilakukan selang beberapa waktu sesuai perjanjian kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah hal yang mempengaruhi transaksi pembelian. Yang pertama adalah beban angkut transaksi pembelian. Semakin tinggi beban angkut atau biaya kirim atas barang pembelian, maka semakin meningkat juga nilai pembelian barang tersebut. Yang kedua, potongan tunai transaksi pembelian atau biasa disebut diskon. Potongan tunai tersebut biasa diberikan karena pembeli melakukan pembayaran secara tunai atau melunasi utang sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditetapkan di awal. Yang terakhir adalah retur. Retur itu terjadi ketika barang yang dipesan tidak sesuai atau rusak, sehingga harus dilakukan pengembalian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Khofifah.
Di bab 5 ini ada alur transaksi pembelian pada PT Andaru Digi Persada. Yang pertama ada permintaan bagian penjualan, di mana bagian penjualan atau bagian produksi yang mengajukan permintaan barang. Yang kedua, melakukan survei pasar. Bagian pengadaan barang atau bagian gudang akan melakukan survei pasar untuk memilih produsen, agen, grosir terbaik yang dapat dijadikan supplier bagi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, baik dari segi dana maupun kinerja dari perusahaan. Yang ketiga, ada menerima penawaran. PT Andaru Digi Persada meminta surat penawaran barang yang akan dibeli kepada minimal 3 perusahaan. Biasanya terdapat 3 perbandingan dan 3 penawaran dari perusahaan yang berbeda-beda. Yang keempat ada menentukan supplier yang akan diajak untuk kerjasama atau yang akan dibeli barangnya dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan. Yang kelima, membuat daftar barang yang akan dibeli, sehingga memudahkan perusahaan dalam memperkirakan anggaran yang diperlukan. Next. Yang keenam, mengirimkan surat pesanan purchasing order atau PO. Setelah membuat daftar barang yang ingin dibeli, PT Andaru Digi Persada bisa melakukan pemesanan dengan mengirimkan surat pesanan kepada supplier. Pada gambar di samping, PT Andaru Digi Persada mengirimkan purchase order untuk pembelian tawas batu kepada CV Borneo Agrosemindo dengan nominal sebesar 50.949.000. Next. Yang ketujuh yaitu membuat dan menandatangani surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut diperlukan untuk menjadikannya sebuah transaksi resmi dan juga sebagai bukti ketika salah satu pihak melanggar perjanjian. Yang kedelapan, menerima barang. Setelah purchase order telah diproses oleh supplier, terjadilah penerimaan barang serta penerbitan surat tanda terima dan pengakuan bahwa barang masuk ke dalam pembukuan pesanan sesuai dengan pesanan yang diajukan di dalam PO. Yang 9, menerima barang yang telah diterima. Setelah barang diterima dan dipastikan semuanya sesuai dengan pesanan, maka bagian pembelian menerima faktur atau invoice yang diterbitkan oleh supplier. Yang ke-10 ada retur. Ketika dalam penerimaan barang terjadi kesalahan, kekeliruan, atau kecatatan atas produk, maka PT Andaru Digi Persada bisa melakukan retur barang kepada supplier. Yang ke-11, membayar transaksi sesuai prosedur pengeluaran kas. Pembayaran tersebut dilakukan baik secara tunai atau utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Next. Selanjutnya ada alur transaksi penjualan barang pada PT Andaru Digi Persada. Yang pertama ada penerimaan pesanan. PT Andaru Digi Persada menerima pesanan dari pelanggan. Pesanan ini dapat diterima melalui telepon, email, atau platform penjualan online. Yang kedua, verifikasi persediaan. Tim penjualan PT Andaru Digi Persada memeriksa persediaan barang yang tersedia untuk memastikan ketersediaan barang yang dipesan. Yang ketiga, penawaran harga. Tim penjualan PT Andaru Digi Persada menyampaikan penawaran harga kepada pelanggan berdasarkan jumlah barang yang dipesan, harga satuan, dan biaya pengiriman. Jika ada pelanggan dapat menyetujui atau melakukan negosiasi terkait harga. Ulang dong. Selanjutnya, alur transaksi penjualan barang pada PT Andaru Digi Persada. Yang pertama ada penerimaan pesanan. PT Andaru Digi Persada menerima pesanan dari pelanggan. Pesanan ini dapat diterima melalui telepon, email, atau platform penjualan online. Yang kedua ada verifikasi persediaan. Tim penjualan PT Andaru Digi Persada memeriksa persediaan barang yang tersedia untuk memastikan ketersediaan barang yang dipesan. Yang ketiga ada penawaran harga. Tim penjualan PT Andaru Digi Persada menyampaikan penawaran harga kepada pelanggan berdasarkan jumlah barang yang dipesan,
harga satuan, dan biaya pengiriman jika ada. Pelanggan dapat menyetujui atau melakukan negosiasi terkait harga. Next. Di sini ada contoh dari penawaran PT Andaru Digi Persada kepada customer-nya. Next. Yang keempat ada pemasaran. Setelah penawaran harga disepakati, pelanggan melakukan pemesanan resmi dan memberikan rincian pengiriman, faktur, dan informasi pembayaran yang diperlukan. Yang kelima ada penerimaan pesanan dari customer. PT Andaru Digi Persada menerima PO dari customer yang akan membeli barang. PO tersebut dibuat atas pertimbangan dari surat penawaran yang telah kami kirimkan. Gambar di samping merupakan contoh purchase order yang diterima oleh PT Andaru Digi Persada dari PT Lamindo Inter Multicon berupa pembelian batu tawas dengan nominal Rp63.436.500. Next. Yang keenam ada pengiriman barang. Tim gudang mempersiapkan barang yang dipesan dan melakukan pengemasan yang sesuai. Barang yang siap dikirim akan ditandai dan disiapkan untuk pengiriman. Akan dibuatkan dokumen pengiriman yaitu delivery order. Dokumen ini digunakan untuk memberitahu bahwa barang sudah dikirim dan diterima pada customer. Gambar di samping merupakan contoh delivery order yang akan dikirimkan oleh PT Andaru Digi Persada kepada PT Lamindo Inter Multicon dengan rincian sesuai dengan dokumen purchase order telah diterima sebelumnya. Next. Yang ketujuh ada pembuatan tagihan. Setelah barang dikirim, tim accounting PT Andaru Digi Persada membuat tagihan untuk barang yang telah dikirim. Berikut dokumen penagihan yang akan dilampirkan sebagai berikut. Di sini ada invoice, faktur pajak, PO, dan DO, delivery order. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.